Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang teks anekdot, yaitu mulai dari ciri-ciri, isi teks anekdot, dan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Kira-kira masih ada yang ingat tidak ciri-ciri teks anekdot itu seperti apa? Lupa? Nggak belajar ya tadi malam? Oke, jadi gini ciri-cirinya. Itu yang pertama lucu, mengandung kritikan, sindiran, dan biasanya ditujukan pada public figure. Sekarang perhatikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan struktur teks anekdot yang dibaca secara tepat dan mandiri. Nanti kalian akan memahami strukturnya. Yang kedua, mampu menelaah ciri-ciri kebahasaannya. Yang ketiga, mampu menelaah makna, kata istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Sedangkan yang keempat, mampu menyimpulkan isi kandungan teks anekdot yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekarang perhatikan tentang manfaatnya. Manfaatnya ini untuk memahami cara mengkritik, cara mengkritik, menyindir seseorang tanpa menyakiti hati karena menggunakan humor. Sekarang coba perhatikan lagi. Ini gambar kartun apa? Koruptor. Koruptornya yang mana? Sedangkan yang bawah ini siapa? Jadi gambar ini menurut kalian menunjukkan apa? Iya, bagus. Kritikan. Terus selanjutnya coba dibaca teks tersebut. Kelihatan kan tulisannya? Ayo coba dibaca, Arif. Ayah, ada kami kadang mereka mempunyai kebenaran Bagus, Ariel. Jadi pada teks ini sudah kalian baca bahwasanya ada hal yang lucu, ada kan? Nah, menurut kalian pada bagian mana yang lucu? Yaps, baju tahanan KPK. Menurut kalian isi teks tersebut ditujukan untuk siapa? Ya, bagus, untuk koruptor. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwasanya teks ini adalah teks anekdot, yang dimana sebuah cerita lucu yang di dalamnya mengandung unsur kritikan atau sindiran, dan biasanya ditujukan pada orang terkenal atau public figure. Selanjutnya kalian amati tentang video ini. Mohon diamati dengan seksama. Fa, tahu nggak? Nggak tahu kan, belum sih tahu. Makanya dengerin dulu. Iya apa? Tahu nggak? Kalau di Indonesia itu banyak loh politisi yang kaya raya. Dari gambar, teks cerita tadi, dan penampilan video, kalian telah mengetahui tentang bagaimana bentuk teks anekdot yang dipraktikkan oleh teman-teman kita. Nah, tadi kan teman kita sudah mempraktekkan dalam video tersebut. Jadi kalian nanti diharapkan mampu menyusun, mempraktekkan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan secara baik dan benar dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot.
Pada pertemuan hari ini kita juga akan menyusun penjadwalan publikasi praktik teks anekdot. Nah, pada pertemuan kedua ini kalian akan menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pada pertemuan ketiga nanti kalian harus sudah mampu menyusun kembali teks anekdot dengan bahasa kalian sendiri, tetapi tetap pada jalur struktur dan kaidah bahasa yang jelas sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa teks anekdot ya. Jadi mohon dipersiapkan juga untuk aplikasi pendukung untuk mengedit video dokumentasi kalian seperti aplikasi CapCut, KineMaster, Filmora, dan lain-lain ya. Kalian kan anak-anak RPL, saya yakin pasti sudah paham dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Untuk kelanjutannya, kalian edit sebagus mungkin ya untuk dokumentasinya nanti, atau kalian videokan nanti dengan sangat baik ya, diedit dulu sebagus mungkin untuk nantinya kalian upload di media berbagi video YouTube sebagai tugas bahasa Indonesia. Sekarang kalian buka grup WhatsApp kelas bahasa Indonesia kalian. Di situ Bapak sudah share sebuah lembar tugas LKPD. Coba dibuka dan dibaca dengan seksama. Ini saya jelaskan sebentar ya tentang pengisian LKPD-nya. Yang pertama, kalian harus memahami dulu petunjuknya. Jadi petunjuknya itu ada langkah-langkahnya pada LKPD. Jadi perhatikan urut-urutannya mulai dari pengisian nama, kelas, nomor absen, dan nama-nama anggota kelompoknya. Silahkan membentuk kelompok seperti pertemuan sebelumnya, yaitu masing-masing kelompok diisi 3 anggota saja. Sedangkan yang kemarin tidak masuk dan tidak mendapatkan kelompok, silahkan gabung ke salah satu kelompok. Ya, ayo semuanya silahkan merapat membentuk kelompok-kelompok kecil dengan menata bangku sesuai dengan urutan kelompoknya. Kelompoknya yang sudah disepakati pada kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya. Oke, stop, cukup. Waktu sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Cara keledai membaca buku. Abstraksi. Alkisah. Seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Orientasi. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpa kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiringi keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Krisis.
Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga halaman akhir. Reaksi. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku, sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkata, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tak mengerti apa yang dibaca? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Koda. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Oke, terima kasih. Sanggahan, komentar untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Baik, berikan oplos yang meriah untuk kelompok 1. Alhamdulillah, untuk kelompok 1 sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendiskusikan tugas. Sudah sangat lengkap ya strukturnya, mulai dari abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, dan koda. Menurut kalian, saat mencari informasi tentang struktur teks anekdot, hal apa yang menjadi kesulitan kalian? Kira-kira kalian sudah benar-benar memahami belum tentang strukturnya? Nah, itu semua karena kalian kurang memanfaatkan gawe yang kalian punya. Seharusnya smartphone kalian itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi pada saat kalian membaca struktur teks anekdot yang sudah tertera pada tabel LKPD, kalian harus langsung gercep mencari makna ketika kata-kata tersebut mulai ada. Jadi kalian harus segera mencari di media internet. Oh ya, abstraksi ini apa ya? Nah, kalian cari seperti itu ya. Strukturnya ada apa saja? Tadi Ariel sudah mencari tahu ya tentang strukturnya. Coba abstraksi itu apa? Terus orientasi, krisis. Masa krisis kok hanya ekonomi? Yaps, baik. Kalau reaksi, kalau koda, iya sebagai penutup. Ada berapa? Iya ada 2, dialog dan narasi. Sedangkan unsur kebahasaannya, kalimat peristiwa masa lalu, kalimat preteris, instruksi temporal, kalimat kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menyusun teks anekdot? Ya, tema, kritik, humor, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Serta nanti kalian persiapkan alat dan bahan untuk pendokumentasian praktik beranekdot. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.